karena belum-belum dia baru menjabat tuh ya. Dia Makanya tuh harus mikirin jatuh beban tempo hutang bayar kayak hutang. gitu pasti bakal jadi tantangan besar buat pemerintahan Prabowo nanti. Apalagi kalau prioritasnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya channel Asal Ada. Nah, pada malam hari ini kita bertemu kembali tapi dengan suasana yang berbeda ya, karena saya ditemani HP. Nah, tapi ini HP bukan sembarang HP. Kali ini saya akan membuat sebuah terobosan podcast yang sangat menarik, yaitu ngobrolin sama handphone, sama robot gitu guys. Namanya juga konten pemula, jadi yang paling enak ngobrolnya sama robot. Karena kita nggak butuh waktu, jadwal, kapanpun bisa dibuat. Nah, ini sangat menarik karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang begitu berkembang sangat luar biasa. Nah, yang seperti kita tahu bersama, hari ini kecanggihan teknologi itu buat kita anak milenial itu terjadi sesuatu yang di luar nalar. Mungkin gue nggak pernah kepikiran kalau dulu tuh kita bisa ngobrol, bukan ngobrol ya, kita bisa telepon jarak jauh karena beneran nggak kepikiran sama sekali. Tapi faktanya hari ini itu terjadi guys. Jadi, hmm, gue rasa ini akan sangat penting ketika nantinya gue akan buat sebuah podcast sama robot. Nah, kan ini kayaknya sih belum banyak yang buat. Dan ini sangat menarik. Kalau robot itu kan pandangan-pandangannya netral. Kita bisa ngobrol apa aja terkait isu-isu memang yang sangat menarik. Nah, untuk yang pertama ini saya akan membuat podcast sama ChatGPT terkait dengan pandangan politiknya, apa yang terjadi di negara kita. Ya, sangat menarik tentunya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ngobrol sama robot. Cekidot. Selamat malam. Snaif Meow, lagi sibuk apa nih? Bolehkah saya dengar suara yang lebih santai, anak muda ala-ala seperti Rocky Gerung mungkin? Yang tegas, eksentrik, lucu? Oh, mau yang lebih chill ya? Ala-ala Rocky Group gitu. Oke, jadi gimana nih? Soaps apa? Gue ngerasa vibe-nya santai banget malam ini. Kayak lagi duduk di cafe rooftop, ngobrol sambil dengerin alunan musik jazz. Catching the vibe yet? Tapi hari ini saya akan membahas sesuatu yang menurut menurut gue itu lagi chill banget, kayak anak Jakselnya, chill banget terkait dengan transisi antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Apa pendapatmu, Chat GPT? Wih, topik yang lagi kecil tapi gede banget sih kalau dipikir-pikir. Jadi transisi antara Presiden Jokowi dan Prabowo tuh menarik banget ya. Apalagi dua-duanya udah lama banget di kancah politik, kayak tokoh yang udah paham banget skena. Kalau transisi beneran kejadian, bakal ada adaptasi yang beda di kebijakan dan gaya kepemimpinan. Jokowi kan lebih fokus ke infrastruktur dan kayak grounded banget. Sedangkan Prabowo yang dulunya lebih ke militer punya pendekatan tegas dan mungkin fokus ke hal-hal yang beda, kayak pertahanan nasional atau strategi geopolitik. Menurut gue sih, transisi ini bakal ngasih warna baru buat Indonesia. Tapi juga mungkin bikin tantangan di awal-awal. Apalagi kalau ada perbedaan filosofi dalam menjalankan pemerintahan. Lo sendiri gimana? Ada pandangan spesifik soal transisi ini? Ya kalau pandangan gue, sebenarnya lebih nyorotin tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terdahulu. Kita semua tahu kalau di zaman Pak Jokowi, hutangnya itu gede banget. Data yang terakhir itu hutangnya sampai sekitar 6.000 triliun. Nah, tentunya itu akan sangat memberatkan pemerintah berikutnya karena tahun 2025 itu akan jatuh tempo hutang sebanyak atau sebesar sekitar 600 triliun. Nah, itu udah cukup banyak. Ya nggak? Nah, bener banget sih. Hutang negara itu emang salah satu isu yang berat. Apalagi angka 6.000 triliun tuh udah kayak nominal yang susah dibayangin ya. Kalau di era Jokowi, hutang memang naik. Tapi banyak juga yang bilang karena investasi besar-besaran di infrastruktur, kayak jalan tol, pelabuhan, bandara, segala macam, yang niatnya buat jangka panjang, supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.
Tapi ujung-ujungnya emang pemerintah berikutnya yang harus tanggung beban buat bayar. Kalau soal jatuh tempo hutang 600 triliun di 2025, itu pasti jadi tantangan gede buat presiden yang baru. Kayak harus muter otak, gimana caranya biar nggak terlalu nguras anggaran negara. Entah bakal ada efisiensi, renegosiasi, atau malah narik hutang lagi. Ini jadi kayak siklus hutang nggak sih? Menurut lo, Prabowo bakal punya solusi buat hal ini? Atau bakal ada pendekatan lain yang lebih out of the box? Ya, ini justru menurut gue jadi sesuatu yang bakal memberatkan pemerintahan Prabowo karena belum-belum dia baru ngejabat tuh ya. Dia Banget tuh sih. harus mikirin jatuh Beban tempo hutang bayar kayak hutang. gitu pasti bakal jadi tantangan besar buat pemerintahan Prabowo nanti. Apalagi kalau prioritasnya beda. Bayangin aja, di tengah rencana baru atau mungkin kebijakan-kebijakan prioritas yang dia mau jalankan, pemerintahannya udah harus nyiapin duit buat bayar hutang gede banget. Ini bisa ngerem ruang gerak mereka. Bahkan mungkin bikin beberapa program ambisius jadi ketunda. Dan lo tahu sendiri kan, kalau ngurusin hutang negara tuh nggak kayak ngurus hutang personal. Ada dampak ke ekonomi keseluruhan, inflasi, dan tentunya kepercayaan investor. Bakal seru sih ngelihat gimana Prabowo atau siapapun nanti ngelola situasi ini. Apakah mereka bisa negosiasi ulang atau cari cara yang lebih kreatif buat handle beban utang tanpa ngerugiin pembangunan? Lo sendiri pesimis atau optimis nih ngelihat situasi ini buat masa depan pemerintahan Prabowo? Iya, kalau gue sendiri sih harus optimis ya. Karena mau nggak mau kita sebagai warga yang baik kan nggak boleh berpikiran negatif ke pemerintah yang baru. Tapi kan kita juga harus realistis buat Prabowo di awal-awal pemerintahannya mungkin 100 hari ke depan ini menjadi sesuatu yang berat. Apalagi program-program Pak Prabowo yang dijanjikan dari masa kampanye itu kan, menurut gue sih bakal menjadi, beban yang cukup berat. Salah satunya yang paling hype gitu ya kan, terkait dengan makan gratis. Apa pandangan lu terkait dengan makan gratis? Program dari Pak Prabowo. Iya bro, setuju banget. Optimis itu wajib, tapi tetap harus realistis juga. Pemerintah baru, apalagi di 100 hari pertama, pasti dapat tekanan gede. Karena semua mata bakal tertuju ke mereka. Dan kalau kita ngomongin janji-janji kampanye, emang itu bisa jadi bumerang kalau nggak terrealisasi dengan baik. Apalagi program-program kayak makan gratis yang pasti hype banget, tapi juga jelas butuh dana besar buat bener-bener jalan. Gue rasa tantangan cuma soal duitnya, tapi juga eksekusinya. Bayangin aja gimana distribusinya, gimana ngelola logistiknya, supaya benar-benar nyampe ke masyarakat yang membutuhkan tanpa bocor di tengah jalan. Plus, kalau udah ada tekanan hutang tadi, ya mau nggak mau bakal harus pintar banget prioritasin antara bayar utang atau ngejalanin program sosial kayak gitu. Tapi lo ada feeling nggak sih kalau program makan gratis ini bakal beneran kejadian atau malah jadi janji manis doang? Menurut gue ada 2 kemungkinan. Itu bisa dijalanin dengan catatan dia punya anggaran buat, biar program makan gratis itu berjalan. Atau yang kedua mungkin saja itu hanya semacam janji manis calon presiden buat menarik para calon pemilihnya biar dia bersimpati dan memilih, itu bisa saja terjadi. Karena pada faktanya para pemimpin-pemimpin itu biasanya lebih banyak mengingkari apa yang sudah dia janjikan daripada, apa yang mau dia jalankan. Tapi mungkin ini menjadi sebuah catatan buat Pak Prabowo karena kan kalau lihat dari background-nya, dia adalah seorang militer yang tentunya seorang militer itu biasanya kan, apa ya, lebih tegas atau lebih menjaga pride-nya gitu. Apa yang sudah dia ucapkan Yes, gue berarti ngerti kan. maksud lo. Seorang militer kayak Prabowo biasanya lebih disiplin dan tegas dalam hal eksekusi. Jadi kalau dia memang serius dengan program makan gratis itu, bisa jadi dia benar-benar bakal dorong biar berjalan. Apalagi kalau anggaran dan strategi udah dipikirin matang. Tapi di sisi lain ya benar juga, janji politik sering jadi strategi buat menarik simpati. Terutama di masa kampanye, kan banyak banget yang dilempar ke publik. Tapi pas udah jadi pemimpin, realitanya ya nggak semudah itu. Jadi kalau lo bilang ada dua kemungkinan, gue rasa memang bisa aja dia niat jalanin itu kalau benar-benar komit. Tapi kalau nggak ada dukungan anggaran yang solid, apalagi dengan hutang yang tadi lo mention, ya bisa jadi cuma janji yang susah ditepati.
Kalau dari sisi lo, kira-kira program kayak gini bakal lebih ngasih dampak positif jangka panjang atau malah bisa jadi beban juga buat negara? Kalau menurut gua, ini justru lebih ke, apa ya, kebijakan-kebijakan yang, apa ya, keren di mata publik bahasanya tuh saya kurang paham ya kalau gue ngomong masalah itu lebih glowing mungkin lebih keren, lebih banyak simpatisan kalau misalkan program makan gratis itu berjalan, tentunya secara kepuasan publik mungkin itu menjadi sebuah pertimbangan yang sangat menarik buat pemerintahan Prabowo. Tapi dampak negatifnya mungkin bisa jadi juga buat masyarakat menjadi ketergantungan apa-apa pemerintah, makan juga pemerintah. Ini menurut saya kurang bagus, tapi kalau tepat sasaran, ya oke lah. Jadi, kebijakan kayak makan gratis tuh emang glowing banget di mata publik, bikin orang simpati. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang berat, pasti orang-orang bakal ngelihatnya keren dan solutif. Tapi ya, bener juga sih, di balik itu ada potensi buat masyarakat jadi terlalu bergantung sama pemerintah. Lo bener, kalau nggak hati-hati, program kayak gini bisa bikin mindset masyarakat jadi berubah. Apa-apa ngandelin bantuan, tanpa dorongan buat mandiri. Tapi kalau emang eksekusinya tepat sasaran, bisa jadi program ini membantu banget, khususnya buat yang benar-benar butuh. Cuma, ya itu tadi, pemerintah harus pinter banget ngerancangnya biar nggak bikin masyarakat terjebak di mentalitas ketergantungan. Harus ada program pendukung lain yang ngarahin orang buat tetap produktif dan nggak cuma nunggu bantuan. Lo sendiri lebih condong ke arah mana nih? Ngelihat program kayak gini bisa jadi solusi jangka pendek. Atau lebih baik fokus ke program yang ningkatin kemandirian ekonomi masyarakat. Kalau gue pribadi sih lebih cara yang kedua, fokus apa namanya ya, membuat masyarakat lebih mandiri, mandiri dalam segi ekonominya. Daripada kita nyuapin mereka terus, ini menurut saya akan mengganggu mental mereka karena jadi seperti yang lu bilang tadi, jadi ketergantungan masyarakat terhadap terhadap pemerintah. Memang ada program-program makan gratis di negara-negara maju yang cukup berhasil. Di Jepang contohnya dia juga ada program makan gratis, tapi itu lebih ke anak-anak ya, tahu gue anak-anak, usia-usia sekolah mereka diberikan makan gratis untuk membantu perkembangan mereka ya dari nutrisinya dan sebagainya. Menurut lo, apakah makan gratis ini tepatnya diberikan ke siapa gitu? Kalau tahu gue Nah, sih gue setuju banget sama lo. Program yang fokus buat ningkatin kemandirian ekonomi pasti bakal lebih sustain jangka panjang. Kalau masyarakat punya kemampuan untuk mandiri secara finansial, mereka nggak perlu terus-menerus bergantung sama bantuan pemerintah. Itu jauh lebih empowering kan? Dan contoh yang lo kasih tentang Jepang tuh pas banget. Di sana, program makan gratis buat anak sekolah tuh emang dirancang dengan tujuan spesifik. Buat memastikan mereka dapat nutrisi yang baik, biar tumbuh sehat, dan bisa fokus belajar. Jadi benar-benar targetnya jelas dan nggak sekadar bagi-bagi gratis. Mungkin di Indonesia lebih ideal kalau bantuan kayak gitu difokusin ke segmen-segmen tertentu yang membutuh. Misalnya anak-anak atau masyarakat yang sangat rentan. Tapi diimbangi juga sama program yang ngedorong produktivitas dan kemandirian. ya tentunya ini bukan hal yang mudah buat pemerintahan Prabowo. Yes, totally. Tapi Generous itu penting. Apalagi kalau emang tujuannya buat bantuin orang-orang yang benar-benar butuh. Tapi generous terus disertai strategi yang tepat. Kalau kita bisa generous sambil ngasih alat atau kesempatan buat mereka berkembang dan mandiri, itu baru top. Right. Jadi pun was a sekadar ngasih, that reason blowing dividends in both day. Biar program sosial itu nggak cuma bantu sesaat, tapi juga bikin perubahan jangka panjang. Menurut lo ada kebijakan yang mungkin bisa combine generous dengan empowerment gitu? tapi balik lagi, masalah makan gratis udahlah ya, kita ngomongin, eee, pemerintah sebelumnya, balik lagi ya, kalau kalau ini ngomongin masalah Prabowo kayaknya udah terlalu jauh ya. Nanti kita di waktu lain waktu kita ngobrolin lagi. Tapi kalau gue hari ini mau balik lagi bahas ke pemerintahan sebelumnya, masalah Pak Jokowi terkait dengan Jadi mau bahas apa nih tentang era Jokowi? Banyak hal menarik yang bisa diulik, mulai dari kebijakan, tantangan, atau mungkin prestasi yang udah ditorehkan. Lo ada topik spesifik yang mau diangkat?
Kalau gue sih lebih ke bahas kebijakan-kebijakan di akhir masa jabatannya yang menurut menurut gue itu terlalu jauh. Kebijakan di akhir masa jabatan Jokowi memang bisa jadi sorotan ya. Ada beberapa yang diangkat jadi perhatian, seperti pembahasan tentang UU Cipta Kerja yang banyak menuai protes dan kontroversi. Selain itu, juga kebijakan terkait pengelolaan anggaran dan fokus investasi di infrastruktur. Banyak yang bilang beberapa kebijakan itu seolah terdesak waktu, apalagi dengan adanya tekanan untuk menyelesaikan program-program sebelum masa jabatannya berakhir. Menurut lo, ada kebijakan tertentu yang paling mencolok atau jadi sorotan di akhir jabatannya? Oh, tentu. Seperti IKN mungkin. Ini IKN juga menjadi kontroversi yang cukup banyak sorotan di masyarakat. Tien, IKN atau Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur memang jadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibahas. Banyak yang pro dan kontra, terutama soal biaya yang sangat besar dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Ada juga kekhawatiran tentang apakah perpindahan ini akan benar-benar menguntungkan atau justru hanya disimbol tanpa realisasi yang konkret. Banyak yang mempertanyakan, apa benar masyarakat di daerah baru itu bakal mendapatkan keuntungan nyata dari pembangunan tersebut? Sunil, apakah lo melihat IKN ini sebagai langkah yang tepat atau lebih ke proyek ambisius yang belum tentu berhasil? Kalau menurut gue lebih ke condong ke proyek ambisius, semacam Jokowi itu pengen meninggalkan legacy sesuatu yang luar biasa biar dikenang nanti di anak cucu bahwa ibu kota negara ini diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Iya, gue setuju. Kesan bahwa Jokowi ingin meninggalkan legasi besar itu jelas terlihat. Proyek IKN ini memang ambisius dan bikin heboh, tapi juga bisa dibilang berisiko. Banyak yang beranggapan bahwa langkah ini lebih tentang membangun citra dan prestise ketimbang mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Ada perdebatan apakah pengalihan ibu kota itu benar-benar perlu, apalagi di tengah berbagai tantangan lain yang dihadapi negara. Di sisi lain, ini bisa jadi peluang buat pengembangan wilayah luar Jawa. Tapi eksekusinya harus hati-hati supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Menurut lo, legasi seperti ini sebanding dengan resiko yang diambil? Atau lebih baik fokus ke hal-hal yang lebih mendesak dan realistis? Kalau menurut gue itu justru lebih tidak masuk akal ya. Kan kita kita semua tahu kondisi ekonomi negara lagi nggak begitu bagus. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di Bener semua banget, itu negara-negara salah dunia. satu argumen yang kuat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, mengalihkan ibu kota bisa terlihat kurang masuk akal. Masyarakat bisa bertanya-tanya, apakah itu prioritas yang tepat? Apalagi dengan banyak isu lain yang perlu perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang sudah ada. Jadi, langkah ambisius itu bisa jadi terasa seperti mengalihkan fokus dari masalah yang lebih mendesak. Kalau semua anggaran dialokasikan ke IKN, khawatirnya program-program lain jadi terabaikan. Mungkin akan lebih bijak kalau pemimpin fokus pada perbaikan yang sudah ada sebelum melangkah ke proyek-proyek besar. Iya, Menurut lo betul. ada solusi alternatif yang lebih masuk akal buat mengatasi masalah yang ada sekarang? Ya itu kan menjadi sebuah perdebatan yang tiada akhir ya. Bahkan sampai hari ini, sampai menjelang akhir masa jabatan presiden, itu masih menjadi perdebatan. Apakah pemerintah selanjutnya juga akan melanjutkan proyek ambisius tersebut? Meskipun dalam janji politiknya Presiden Prabowo, dia juga menjanjikan bakal melanjutkan pembangunan ibu kota yang baru. Tapi kalau dilihat dari sisi anggaran negara, itu tidak memungkinkan karena anggaran APBN tahun 2025 itu ya hanya sekitar 140 miliar sekian dan itu tidak cukup untuk bangun ibu kota yang baru. Iya, perdebatan soal IKN memang belum ada habisnya. Ketika Prabowo menjanjikan untuk melanjutkan proyek itu, tantangan anggaran jadi pertimbangan yang krusial. Dengan anggaran APBN yang terbatas, jelas bakal sulit untuk merealisasikan proyek sebesar ini. Jadi kalau mau dilanjutkan, mungkin harus ada perencanaan yang matang, baik dari segi pendanaan maupun bagaimana caranya agar pembangunan itu tidak mengganggu prioritas lain yang lebih mendesak. Bisa jadi perlu melibatkan sektor swasta atau mencari sumber pendanaan alternatif. Tapi, jika tidak hati-hati,
Bisa jadi proyek ambisius ini malah jadi beban bagi pemerintah selanjutnya. Dan masyarakat yang diharapkan mendapat manfaat justru merasa kecewa. Menurut lo, lebih baik pemerintah fokus ke pengembangan daerah lain yang lebih mendesak atau tetap melanjutkan IKN dengan cara yang lebih realistis? Nah, kalau gue pribadi sih, Maaf, saatnya saya tinggal yang beslen. Tidak mengerti yang Alta Gifkin. tunggu sebentar. Kalau menurut gue, lebih baik melanjutkan pengembangan kota-kota yang memang banyak yang tertinggal. Kenapa juga harus bikin ibu kota baru? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar menurut gue sih. Setuju banget. Pertanyaan itu penting banget. Kenapa harus bikin ibu kota baru, sementara masih banyak kota-kota lain yang tertinggal dan butuh perhatian lebih? Mengembangkan daerah-daerah yang sudah ada bisa jadi pilihan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Dengan fokus pada kota-kota yang tertinggal, pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di tempat-tempat yang sudah ada, yang tentunya lebih mendesak. Ini juga bisa meratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Melanjutkan pengembangan kota yang tertinggal bisa jadi investasi yang lebih bijak dan memberikan dampak positif yang lebih cepat untuk masyarakat. Lo ada contoh kota mana yang menurut lo butuh pengembangan lebih lanjut? Kalau contoh gue nggak mau nyampe ke situnya, tapi lebih selain ibu kota, menurut gue, kebijakan-kebijakan Jokowi juga banyak yang menjadi kontroversi, menjadi perdebatan, belum lagi dengan undang-undang minerba itu juga menjadi perdebatan yang cukup, apa ya, menarik. Paham banyak banget kontroversi di era Jokowi dan Undang-Undang Hal Cipta sama Undang-Undang Minerva jadi sorotan yang hangat. Sementara itu, Undang-Undang Minerva juga mengundang banyak protes karena dianggap mengurangi perlindungan terhadap pekerja dan memberikan kemudahan bagi investor, tetapi bisa merugikan hak-hak buruh. Ini semua menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa hak-haknya terancam. Gue rasa semua kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara pembangunan dan hak-hak masyarakat. Menurut lo, bagaimana seharusnya pemerintah menangani isu-isu kontroversial kayak gini? Ya, seharusnya jadi begini, kita kan semua tahu, apa namanya, Jokowi menempatkan Sama. putranya di. Kapanpun lo mau ngobrol, gue siap. Oke, dinasti politik di era Jokowi itu menarik untuk dibahas. Ia bapak misu seperti dari bensi keluarga atau kebati pemerintahan. Misalnya, beberapa anggota keluarganya atau orang dekatnya terlibat dalam berbagai posisi di pemerintahan atau partai politik. Tentu, terkait hal ini. Daud Sisi bisa jadi dianggap sebagai kelanjutan visi dan misi sama. Di sisi lain, bisa menimbulkan kritik tentang nepotisme atau kurangnya kesempatan bagi calon pemimpin lain yang mungkin lebih kompeten. Menurut lo, apakah dinasti politik ini lebih banyak positifnya atau negatifnya buat perkembangan politik di Indonesia? Kalau menurut gue dinasti politik itu menjadi hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena sebagai warga akhirnya berpandangan bahwa kalau mau mencapai sesuatu ya harus melalui orang-orang terdekat dan ini akan sangat mengganggu kompetisi untuk mencari pemimpin yang baik dan potensial. Iya, imaging knowledge. Ketika dinasti politik mendominasi, masyarakat bisa jadi merasa bahwa akses untuk mencapai posisi kepemimpinan hanya bisa lewat hubungan dekat, bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Kondisi ini juga bisa menghambat munculnya calon pemimpin baru yang mungkin lebih inovatif dan memiliki ide-ide segar. Akibatnya, kompetisi politik menjadi tidak sehat dan membuat masyarakat merasa terasing dari proses politik. Kalau melihat ke depan, menurut lo, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pengaruh dinasti politik dan memastikan lebih banyak kesempatan bagi pemimpin yang potensial? Kalau menurut gue dinasti politik sebaiknya tidak dilakukan dan itu menurut gue lebih wise ya dan Jokowi akan dikenang jauh lebih oke daripada memaksakan dinasti politik. Nah, gimana menurut lo? I think it.
Menghindari dinasti politik bisa jadi langkah bijak untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dengan tidak melanjutkan dinasti politik, Jokowi bisa dikenang sebagai pemimpin yang fokus pada pembangunan dan inovasi tanpa terjebak dalam praktik nepotisme. Masyarakat bisa lebih menghargai seorang pemimpin yang memberikan kesempatan kepada banyak orang, bukan hanya kepada kerabat atau orang terdekat. Hal ini juga membuka ruang di generasi baru yang mungkin punya visi dan misi yang lebih segar untuk maju. Jadi kalau Jokowi berhasil menjaga jarak dari dinasti politik, itu bisa jadi warisan yang positif untuk demokrasi Indonesia. Kira-kira lo ada harapan atau ekspektasi lain terkait kepemimpinan selanjutnya setelah Jokowi? Tapi harapan banyak. Tapi gini ChatGPT, rupanya baterai HP saya sudah mulai lowbat, jadi gue mau akhiri pembicaraan hari ini, kita sambung lagi di lain waktu. Gimana? Oke? Oke Aaron Siscio, selamat beristirahat dan charge cafe. Kini 10 menit. Sampai jumpa. Oke. Nah, begitu guys, ngobrol sama robot. Seperti yang gue bilang tadi, baterai HP gue yang buat rekaman tampaknya sudah low baterai ya. Jadi, kita ketemu lagi di lain waktu, tentunya dengan ChatGPT, ngobrolin-ngobrolin isu-isu yang terjadi di masyarakat ya. Karena kan menarik, kita ngobrol sama robot. Jadi, memberikan pandangan baru bahwa teknologi hari ini sudah berjalan sangat luar biasa, sangat pesat. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dan kita juga, harus memahami bahwa ini robot dan kita manusia. Tentunya robot tidak punya empati, dia hanya berpikir berdasarkan bukan berpikir ya, tapi membicarakan berdasarkan informasi-informasi yang dia dapatkan. Jadi dan tentunya kita sebagai manusia akan cenderung lebih logis melihat segala sesuatu. Jadi, ya itulah hari ini kita harus hadapi bahwa kecanggihan teknologi sudah berkembang dengan begitu pesatnya. Dan inilah pandangan-pandangan robot terkait dengan diskusi gue malam ini bersama robot. Ya seperti inilah. Kalau teman-teman suka ngobrol sama ChatGPT atau podcast dengan robot, silakan jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum.